Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suryadi dengan NIM 19042074. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang isu-isu kontemporer pada manajemen sumber daya manusia. Video kali ini merupakan tugas yang diberikan oleh Ibu Yulia Hanoselina sebagai dosen pengampu pada mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Baik, isu-isu kontemporer manajemen sumber daya manusia ini terjadi karena adanya perkembangan zaman yang begitu cepat, di mana teknologi sudah berkembang sangat pesat, di mana kualitas manusia pun ikut juga berkembang secara pesat. Pada isu-isu kontemporer manajemen sumber daya manusia ini, ada empat yang akan saya bahas. Yang pertama tentang mempertahankan karyawan. Mempertahankan karyawan ini terjadi karena ada ekonomi selalu bertumbuh dan tidak akan berhenti di situ saja. Ekonomi yang bergerak secara naik dan dinamis atau cepat membuat para karyawan memiliki lebih banyak pilihan sehingga merasa memiliki kendali lebih atas masa depan mereka. Berarti ia sendiri yang mampu memilih masa depan itu sendiri, dan itu tidak boleh diganggu oleh orang lain. Dengan meningkatnya keahlian, mereka juga lebih mudah berpindah-pindah tempat kerja yang memberikan bayaran yang lebih tinggi atau lebih menarik menurut mereka itu sendiri. Khususnya jika di tempat kerja sebelumnya ia merasa kurang dihargai atau sulit berkembang pada pekerjaan tersebut, ia tentunya akan pindah atau mencari tempat pekerjaan yang lebih baik dan yang ia rasakan itu menurutnya adalah pas. Yang kedua, tenaga kerja mobile atau freelancer. Hal ini terjadi karena lagi-lagi karena perubahan perkembangan zaman itu semakin cepat dan dinamis, di mana tidak ada kata-kata lambat bagi manusia yang ingin sukses pada zaman kali ini. Tenaga kerja sekarang lebih mudah berpindah dan bergerak daripada pada zaman-zaman sebelumnya. Dalam artian, mereka bisa bekerja dari rumahnya maupun kafe dimanapun jika ada koneksi internet. Lagi-lagi karena adanya pertumbuhan teknologi yang sangat cepat. Tentunya dengan berkolaborasi dengan orang-orang lain, maka komunikasi dengan orang lain itu atau sosialisasi dengan masyarakat lain itu sangat berguna pada era ini. Selanjutnya, jam kerja yang lebih fleksibel. Kali ini terjadi karena kondisi pada zaman ini yang sangat dinamis dan cepat. Masyarakat manusia itu dituntut lebih bekerja secara efisien dan efektif pada zaman kali ini. Makanya ada isu-isu tentang jam kerja fleksibel. Dengan semakin banyaknya lokasi karyawan, mereka bekerja dengan jam lebih fleksibel. Seperti seorang reporter atau duta-duta besar yang mendapat pos di luar negeri dengan perbedaan waktu yang cukup signifikan dan bekerja tanpa supervisi karyawan perusahaan bisa saja orang asing yang bekerja dari rumahnya. Tantangannya di sini adalah jam kerja yang lebih fleksibel, karena di saat karyawan Indonesia kebanyakan tidur, karyawan asing telah bergerak secara cepat untuk mendapatkan sebuah pekerjaan itu yang harus diatasi oleh masyarakat itu sendiri. Selanjutnya adalah pembelajaran jarak jauh. Tentunya lagi-lagi teknologi ini sangat berpengaruh pada masa saat ini. Pada pembelajaran atau training jarak jauh, karyawan mobile atau yang fleksibel tidak harus masuk kantor, namun tetap harus mengikuti prosedur dan tata cara bekerja yang sesuai dengan aturan yang ada di kantor itu sendiri. Salah satu solusi adalah pembelajaran jarak jauh yang memerlukan investasi tambahan dalam infrastruktur perusahaan, yaitu teknologi, di mana perusahaan dituntut untuk lebih berkembang sesuai zaman pada saat sekarang ini.
pemanfaatan manusia sangat dibutuhkan pada saat zaman ini, di mana manusia dituntut harus lebih peka terhadap apa yang terjadi kondisi pada saat sekarang ini. Terlebih lagi kita berada di saat pandemi ini. Manusia dituntut harus lebih kreatif, harus lebih berkembang pada saat sekarang ini. Tentunya dengan teknologi dan peningkatan kualitas internet yang ada, manusia harus dituntut lebih peka terhadap internet, media sosial ataupun yang lainnya. Banyak hal yang bisa dilaksanakan oleh manusia itu sendiri pada saat sekarang ini. Sebagai contoh, orang saja bisa bekerja dari rumah dan tidak menuntut kemungkinan besok pada zaman selanjutnya manusia bisa saja bekerja hanya dari rumah saja dan tidak perlu pergi ke kantor. Hal itu menjadi pikiran khususnya oleh perusahaan. Jikalau para pekerja hanya di rumah, maka biaya sewa tanah ataupun pajak-pajak yang lainnya dapat dikurangi. Hal itu sangat menguntungkan bagi sebuah perusahaan itu sendiri dan juga sangat menguntungkan bagi pegawai itu sendiri. Baik, sekian video tentang isu-isu kontemporer manajemen sumber daya manusia. Apabila kata-kata yang salah atau yang janggal, saya mohon maaf. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.